A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarduh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam mendapatkan ilmu, apakah itu ilmu dunia ataupun juga ilmu yang sifatnya ukhrawi, ya, ilmu dunia maupun akhirat. Ini bisa kita praktekkan ke anak kita atau keponakan kita kah atau siapapun itu, ya, dengan cara bagaimana Ustaz? Yaitu megang kepalanya, sama-sama kita pegang kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian, sayyidina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari yang berkah ini, di tengah kesibukan kita, di ujung dari keseharian kita, ya, di mana sehari dari jam berapa biasanya masuknya nih teman-teman? Jam 7, jam 8. Jam 8 sampai dengan jam 4 maupun jam 5 gitu ya. Telah menghadapi situasi harian gitu ya, dan juga gempuran target-target misalnya gitu ya. Bukan target ya, tapi gempuran doa-doa gitu ya, harapan-harapan yang kemudian tentunya kita sudah ikhtiar, selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada korelasinya dengan pembahasan kita pada sore hari ini, yang dimana, ya teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam segala kegiatan, dalam segala apapun itu. Ya, bersyukur kepada Allah agar kemudian Allah itu ridho. Kalau seandainya biasanya istri itu kan, kalau misalnya teman-teman ada yang yang sudah jadi suami di sini, pulang ke rumah kemudian disediakan makanan, ya, mau itu agak asin sedikit kah, kemanisan kah, atau ada pahit-pahitnya misalnya gitu, kemudian kita kita katakan, alhamdulillah ini nikmat sekali nih, buatan bidadari siapa? Oh, itu istri itu bisa terbang ke langit ketujuh kan gitu ya. Nah, jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Jadi kita ini manusia kan suka juga dipuji kan gitu. Ya, senang dipuji dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah dipuji oleh hambanya akan ridho, akan mendatangkan berkah kepada hidup seorang hamba. Baik teman-teman sekalian, salat serta salam kita sampaikan kepada Allah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, yang sudah menjadi wasilah suri tauladan kita, menjadi role terbaik. Jadi kalau misalnya bingung, Ustadz, tokoh atau orang yang bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan bahasanya public figure yang kita ikuti dan lain sebagainya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling ideal banget lah, ya, paling ideal banget dengan segala keterbatasan kita kan gitu ya, untuk bisa sampai mengikuti sifat Rasulullah itu kan nggak mudah itu. Kenapa Ustadz? Iya, Rasulullah itu jadi kemarin tanggal berapa ya? 29 berangkat ke kita, kalau Ana itu kemarin travelnya ke Mekah dulu. Ya, biasanya kan travel umroh itu kan ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke Mekah ya. Ada yang langsung ke Mekah. Jadi ada plus minusnya. Kalau ke Mekah dulu itu biasanya setelah melakukan umroh enak sudah, maksudnya sudah bebas kan gitu ya. Nanti di Madinah udah fokus untuk mengamalkan ibadah sunnah. Nah, kalau di Madinah plusnya kita bisa mempersiapkan diri kita, jadi nggak buru-buru kan gitu.
Nah, jadi setelah umroh itu menjalankan ibadah umroh, kita ada city tour ke Taif. Ya, Taif itu teman-teman sekalian adalah sebuah dataran tinggi yang baru kali pertama ana rasakan rasanya gitu. Nggak tahu di Indonesia ada nggak ya. Jadi Taif itu dia terik, jadi mataharinya tuh terang banget, tapi dingin. Nah, dinginnya tuh kayak gini, dingin kayak gini tapi mataharinya terik. Gimana ya? Mungkin di daerah mana itu kalau di Indonesia? Bogor kali ya, atau di puncak gitu ya. Jadi anginnya tuh dingin banget. Jadi kok ana lihat jamaah yang lain pada pakai jaket gitu kan, yang nanya, Ustadz kok nggak pakai jaket? Lah, ngapain pakai jaket? Di Arab kok pakai jaket? Sekalinya sampai di Taif, membeku kita. Ya, kenapa Ustadz? Iya, jadi Taif itu dia dataran tinggi yang dimana kalau ana perhatikan itu kayaknya ideal banget buat kita tempat tinggal tuh di sana, enak banget. Makanya banyak bahasanya bukan pemukiman. Dia seperti sekan itu apa Ustaz? Dia seperti villa punyanya raja-raja Arab, bahasa gitu, pangeran-pangeran Arab loh, gede-gede. Gimana nggak dibangun situ? Kan di situ enak banget. Ya, ternyata Taif itulah yang kemudian didatangi oleh Rasulullah untuk mendapatkan untuk menyebarkan agama Islam sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana Ustaz rutenya itu? Mekah, kemudian naik, wah luar biasa lah. Jadi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa berat ya. Maka teman-teman sekalian, ini kan nggak mudah kita mengikuti Rasulullah. Kenapa Ustaz? Jadi sampainya di Taif, Rasulullah itu kan ekspektasinya, apa sih ekspektasi itu? Apa teman-teman? Biasanya apa? Cita-cita atau harapan gitu ya kali ya. Cita-cita, harapan atau cita-cita atau harapan kan gitu. Ekspektasi Rasulullah itu datang ke Taif nanti bakalan disambut. Ya, itu kan nanti kejadiannya di Madinah tuh. Karena apa? Ternyata sudah ada orang Quraisy itu di Mekah, karena Mekah sama Taif ini kan dekat. Jadi orang Mekah itu lari, sebagian ada yang lari ke Taif duluan untuk manas-manasin. Jadi teman-teman sekalian ada istilah gini, kita itu dilihat sesuai dari misalnya nih, bagaimana cara tahu seseorang? Bagaimana cara tahu karakter seseorang? Dari mana dia mendapatkan cerita. Misalnya gini nih, Bang Bobi kan gitu. Ustadz, Bang Bobi itu gimana orangnya? Kata Bang Bobi, ya terserah dari mana kamu dapatkan cerita tentang saya, itulah yang kamu dapatkan. Maksudnya apa Ustadz? Iya, jadi orang Quraisy itu datang ke Taif manas-manasin. Nanti ada manusia kan gitu, ada orang namanya Muhammad kan gitu. Itu mau datang ke sini mau membawa agama sesat katanya. Padahal enggak itu. Kan gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Banyak banget. Jadi ada bahkan istilah kata-kata yang bikin anak ketawa itu gini. Untuk orang yang yang gibahin saya, jadi tulisannya gitu, yang gibahin saya tolong jujur. Kenapa? Karena saya aja kaget denger gibahnya kan gitu. Maksudnya kalau yang ngomongin saya tolong jujur, jangan sampai saya aja kaget dengan omongannya kan gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Quraisy itu datang ke Taif, ada nanti orang namanya Muhammad. Dia mau datang ke sini mau nyebarkan agama sesat. Nah, nanti sikat aja dia kalau datang ke sini. Nabi Muhammad kan orangnya polos ya. Akhirnya datanglah berjalan dengan satu sahabatnya. Sampai di sana Rasulullah kira nanti bakalan tolal badru alaina kan gitu, disambut. Ternyata enggak, dilempari apa segala macam sampai berdarah-darah. Bahkan sahabat yang membersamai Rasulullah itu melihat betis Rasulullah itu sampai berdarah-darah. Nah, sampai akhirnya Rasulullah keluar dari Taif, masih masih di daerah Taif itu datang penjaga gunung. Makanya ketika kita belum pergi ke Taif ya, kita dengar cerita datang penjaga gunung akan melemparkan gunung kepada masyarakat Taif. Gunungnya tuh gimana? Sekalinya gunung Taif tuh gede-gede teman-teman. Gede-gede lah. Nggak kayak di Balikpapan. Kalau Balikpapan apa? Gunung pasir, gunung tembak, gunung bakaran paling dekat kan gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali kalau kita ingin mengikuti
sifat Rasulullah itu paling recommended, tapi tidaklah mudah. Kenapa Ustadz? Iya, karena Rasulullah itu kalau dilempar batu, beliau lempar tisu. Ya, Ustadz bisa nggak kita kemudian kayak gitu? Iya bisa. Orang lempar batu, kita lempar kontainer isinya tisu, kan gitu. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara hal-hal yang kemudian perlu kita ketahui bahwasanya bentuk kesyukuran kita. Ada sebuah hadis Nabi bunyinya kayak gini. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Apa Ustaz artinya? Barang siapa orang itu nggak mensyukuri yang sedikit, maka dia nggak akan mensyukuri yang banyak. Maksudnya apa Ustaz? Misalnya nih, orang dikasih minum, halah air putih, misalnya kayak gitu. Maka dia kalau misalnya yang banyak pun dia nggak bakalan bersyukur. Tapi kalau sudah ada, alhamdulillah, Squades ini bukan produk boykot misalnya gitu ya, nikmat banget nih air putih, maka dia yang kecil aja dia bersyukur, apalagi yang besar. Maka teman-teman sekalian, perlunya kemudian kita mensyukuri segala macam nikmat yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Rezeki apapun yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Ustaz? Ya, hadisnya seperti ini. Mohon maaf, bukan hadisnya, tapi ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada kata Allah dalam firman yang mulia, segala atau hewan yang melata sekalipun, ya, kemudian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sudah jamin rezekinya. Contohnya Ustaz, semut hitam di atas batu hitam, di waktu gelap gulita, malam gelap gulita, di tengah hutan, kemudian hutannya di tengah gua misalnya gitu. Kecuali kemudian satu semut itu sudah Allah jamin rezekinya. Jadi jangan kemudian kita khawatir lah masalah rezeki teman-teman sekalian. Selama kita itu duit, apa duit Ustaz? Insya Allah aman. Duit itu apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Gitu ya. Jadi Ustaz, kalau misalnya mau jadi, ada yang nanya ke saya, Ustaz kalau mau jadi PNS gimana? Lolos PNS? Oh, jangan lupa pakai duit. Ustaz ini ngajar nyogok kan? Bukan. Pakai duit itu maksudnya doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya, tetap berdoa, kemudian berusaha, kemudian usahanya apa? Usahanya belajar untuk misalnya mau ujian PNS gitu ya. Kemudian ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya cari orang dalam. Oh, bukan ya, tapi ikhtiarnya yaitu kita mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian yang di akhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di antara banyaknya rezeki itu ternyata ada banyak sekali hambatan juga kemudian kita mendapatkan rezeki. Nah, ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Khawatirnya ternyata ada di dalam diri kita. Khususnya ini nasihat untuk diri saya pribadi. Khawatirnya ada di diri saya pribadi. Yang pertama apa Ustadz? Ya, yang pertama kata para ulama yang menghambat rezeki itu yaitu apa? Kalau bahasa orang Indonesia itu jangan sampai rezeki dipatok ayam. Yang pertama maksudnya apa Ustaz? Kok dipatok ayam? Iya, karena penghambat rezeki yang pertama yaitu kita melalaikan waktu pagi. Apalagi sampai tertidur di waktu pagi itu. Kecuali memang Ustaz saya security Ustaz, kerjanya dari jam 7 sampai jam 7. Setelah itu saya istirahat. Boleh nggak? Ya boleh. Hanya saja kalau misalnya ada peluang kita memanfaatkan waktu pagi kemudian kita gunakan untuk mager misalnya Ustaz, kapan lagi nih hari Ahad nih, daripada ikut lari-lari jogging-jogging di Grand City gitu ya, mending tidur kan gitu. Apalagi Anda lihat tuh hari Ahad kemarin teman-teman gimana, hujan dari pagi sampai zuhur tuh. Wah, itu mantap itu, narik selimut kan gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi hal yang menghambat rezeki kita yang pertama yaitu apa? Tidak memanfaatkan waktu pagi. Ustadz ada dalilnya? Nggak ada. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini korelasinya ada ini kalau istilah kita di Indonesia ya. Rezeki dipatok ayam itu bukan berarti rezekinya ayam datang ke rumah kita kemudian matok-matok, enggak. Tapi kemudian maksudnya ketika pagi hari itu kan ayam apa? Ayam berkokok. Maksudnya apa? Ketika ayam berkokok kemudian kita masih dalam keadaan tidur, rezeki kita akan hilang. Ya gitu ya. Bahkan ayam itu pernah suatu pagi itu ya, Ustaz bangun jam 2 itu ayam
tetangga ke depan itu udah bunyi, ya. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau ayam bunyi itu berarti apa? Dia melihat malaikat. Kenapa bisa Ustadz? Iya, karena matanya ayam itu ada mungkin sekitar berapa ribu megapiksel. Ya, kalau matanya manusia itu, Ana pernah lihat catatannya, kalau nggak salah 500 sekian megapiksel. Ya, jadi kalau handphone tuh berapa sih? iPhone terbaru itu, iPhone 16 gitu kan paling berapa megapiksel? 50, ya, 100. Kalau mata manusia itu 500 megapiksel, sekian lah. Ya, apalagi ayam itu tinggi sekali, ya, megapiksel matanya. Jadi kalau misalnya ayam ngelihat malaikat, dia pasti bunyi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau terbit fajar. Jadi yang paling sensitif itu ayam. Ayam itu ketika ada secerca cahaya fajar sodik, dia bakalan langsung bunyi. Makanya jangan sampai kemudian kita dikalahkan oleh ayam waktu bangun tidurnya. Ya, kita udahlah pasang alarm jam 3:30. Biasanya itu pasang alarm 5 alarm. Gimana Ustaz? Jam 3:30, nanti lagi 3:35, nanti lagi 3:40. Itu kerjanya siapa itu? Ya, sengaja. Akhirnya apa? Nah, kalau kebiasaan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mindsetnya gini, wah, masih alarm pertama, itu yakinlah bablas. Dan itu pengalaman saya pribadi juga kayak gitu. Jam 3:30, oh masih ada 4 alarm lagi. Tidur, bangun jam 7. Ya Allah, bangun jam 7 tuh. Ya mustahil kita bangun ke alarm kelima tuh mustahil. Ya karena biasanya seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maksimalkan waktu pagi, waktu subuh itu. Mengapa demikian? Karena hal yang menghambat orang mendapatkan rezeki itu ini bukan mitos, yaitu malas dan enggan bangun subuh. Makanya saya kalau ngajar di kelas, walaupun jam 9, jam 10 masuk kelas gitu ya. Biasanya Ustaz nanya, "Siapa di sini yang belum sholat subuh?" Enggak ada yang angkat tangan. Baru Ustaz bilang, kalau misalnya bohong nanti dapat laknat dari Allah. Oh, Ustaz belum sholat subuh. Sudah, sekarang datang ke aula, wudu, sholat subuh. Loh, Ustaz, udah jam 10. Enggak apa-apa, niatnya qadha. Nah, pokoknya sholat subuh. Jangan sampai nanti di akhirat kemudian, oh ya Allah, guru agamaku Ustaz Putra ini saya nggak sholat subuh, nggak diingatkan. Nah, itu ya. Nah, maka teman-teman, kapanpun kita bangun langsung sholat subuh. Bukan berarti kemudian Ustadz ajarkan, oh kalau begitu jam 7 bangun sholat subuh aman juga, enggak. Tapi kemudian kapan kalau seandainya kita lengah gitu kan, kebablasan, kecapean, maka langsung sholat subuh, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh. Teman-teman, ada yang belum sholat subuh, segera ya. Loh Ustadz, asar sudah Ustadz, niat qadha, pokoknya nanti malaikat Israel datang jam 6 selesai kita. Ya, langsung niat qadha kan gitu. Walaupun ada dua cara ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya jawab. Jadi cara qadha itu ada dua. Yang pertama, as soon as possible, bahasa gitu ya, lebih cepat lebih baik. Maksudnya kapan kita ingat langsung kita kerjakan. Yang kedua, misalnya kita sholat subuh tadi nggak mengerjakan, besok nanti ketika waktu sholat subuh, habis sholat subuh, kemudian langsung berdiri lagi untuk qadha sholat subuh hari kemarin yang tertinggal. Ya, begitu. Jadi ada dua. Yang pertama langsung ketika itu juga, kemudian yang kedua bisa kita qadha setelah sholat subuh besok hari. Nah itu dia. Sebagian ulama ada yang mengatakan lebih cepat lebih baik, bahasa gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Nah, makanya kalau ada orang misalnya gini, Ustadz umur saya 25 tahun. Orang biasanya balik tuh umur berapa kira-kira? Kalau laki-laki 12 ya, perempuan 12 biasanya lebih cepat, 10 sampai 12 cepat. Kalau laki-laki umur 15 gitu ya, itu baru balik. Ustadz 25 tahun umur saya sekarang, kemudian dari umur 15 sampai 25 tahun ini baru saya sholat Ustadz. Kemarin-kemarin saya nggak sholat, biar Jumatannya nggak sholat, misalnya gitu ya. Nah maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus dihitung ini. Kita coba hitung-hitung ya. 365 hari dalam berapa? Dalam setahun ya. Dalam setahun 365 hari, tunggu dulu. Dikali 5 kali sholat, ada 1825. Dikali 25 tahun.
Waalaikumsalam. 2 dikali 25 tahun berarti dia ada mengkodok sampai 45.000 waktu sholat. Menangis kita Ustaz. Ya. Gimana? Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Memang ada satu lagi pendapat mazhab Hambali kalau nggak salah, cukup bertobat taubatan nasuha. Ya. Bertobat dengan sungguh-sungguh kemudian tidak melakukannya lagi, maka yang kemarin tertinggal Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Ada dalilnya Ustaz, ada surah Az-Zumar ayat 53 kalau nggak salah, 53 atau 35. Kata Allah, "Qul ya ibadilladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Jangan putus asa atas rahmat Allah, Allah ampunkan semua dosa. Ustaz, saya ambil pendapat yang kedua. Oh, enak aja gitu ya. Giliran sholat mazhab Syafi'i, giliran kodok mazhab ya, tapi nggak jadi masalah sebenarnya kalau kita betul-betul rasa berat gitu. Tapi ada orang yang hati-hati itu, jadi jangan kaget kalau ada di masjid Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba dia berdiri lagi. Itu bukan kemudian dia sholat 2 kali apa enggak, hanya saja dia mengkodok sholatnya yang tertinggal. Nah, jadi ini penting sekali. Kalau saya pribadi biasanya kalau misalnya sebelum zuhur ngajar kelas, kemudian ada yang belum sholat subuh. Udah sholat subuh belum Ustaz? Ambil wudhu cepat, sholat subuh 2 rakaat. Niatnya apa Ustaz? Niatnya kodok. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz kan belum masuk sholat zuhur. Iya, karena waktu sholat subuh itu adalah dari terbitnya fajar sampai dengan terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Loh, Ustaz apa bedanya? Jadi ada fajar itu cahaya yang muncul, kemudian terbitnya matahari itu secara total. Nah, itu dibedakan teman-teman. Itu waktu subuh tuh. Nah, kalau misalnya kita bangunnya setengah 6 subuh, kemudian belum terbit matahari atau tulu atau syuruk, maka kita niatnya ada atau ada. Nah, kalau misalnya bangunnya jam 8, niatnya sudah berubah menjadi kodok ya. Kodok itu apa Ustaz? Mengerjakan di bukan tempatnya atau waktunya. Nah, itu jadi teman-teman sekalian jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Kalau misalnya tidak ada yang, misalnya Ustaz ada yang saya belum sholat subuh tapi malu izin sekarang, nanti habis ini langsung sholat subuh ya gitu ya. Atau besok ketika sholat subuh nanti kerjakan 2 kali kan gitu. Khawatir apa? Khawatir kita, Ustaz umur saya masih tiba-tiba malaikat Israel nunggu di depan, selesai kita ya. Jadi gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, jadi hal yang menghambat rezeki seseorang itu adalah subuhnya. Kalau seandainya subuhnya dia tidak kerjakan, maka otomatis rezekinya akan terhambat. Nah, ini jadi harus hati-hati sekali teman-teman. Pernah nggak kemudian teman-teman ngerasain kalau misalnya bangun subuh tepat waktu, itu sehari itu kayak enak banget. Kayaknya nggak ada masalah, nanti cepat selesai. Tapi kalau misalnya bangunnya jam 6:30, kemudian telat masuk sekolah, misalnya masih sekolah, atau telat masuk kerja, bagi yang kerja itu udah mukanya udah bad mood kan gitu, itu yakinlah sampai maghrib itu bakal bad mood terus, walaupun ada yang membuat dia senang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatikan waktu subuh. Ya, mengapa demikian? Kata Nabi, laisa salatun atqala 'alal munafiqina. Wah, ini ngeri-ngeri sekali ini hadisnya nih. Kata Nabi, tidaklah ada solat yang paling berat bagi orang munafik itu kecuali solat subuh dan solat isya. Apa? Solat subuh dan solat isya. Loh, kok begitu Ustaz? Iya, karena kalau misalnya isya, memang salah satu salah satu riwayat menjelaskan bahwa isya itu bagus dia agak diundur sedikit. Makanya Nabi itu pernah sholat isya ditungguin sahabat. Mana lah ini Nabi nih? Nanti sudah jam 1 belum keluar Nabi. Akhirnya nanti Nabi keluar. Loh, Nabi kok baru keluar? Kata Nabi, kalian udah sholat? Belum. Lah, kok belum sholat? Harusnya sholat aja. Jadi memang isya ini ada sebagian asar menyebutkan bahwa paling bagus dia kalau agak diundur. Hanya saja menjadi bumerang kalau seandainya itu katanya Ustadz Putra sholat isya bagus kalau diundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kita dapatkan sekalinya bangunnya ketika sholat subuh selesai, itu nyeselnya luar biasa. Bangunnya sholat subuh nyeselnya luar biasa, tiba-tiba bangun sholat subuh, orang sudah pulang dari masjid, kemudian keluar sebentar dari rumahnya, lihat, wih terangnya matahari ya. Tunggu dulu, kok
terbit dari barat, oh selesai. Ya, sudah sholat isya nggak ngerjain, subuh juga kebablasan, matahari terbit dari sebelah barat, sudah. Biar kita keluarkan segelontor ton-ton emas, kita sedekahkan, tidak diterima, tobat pun tidak diterima. Maka teman-teman harus kemudian perhatikan subuhnya ini, karena apa? Ini Israel nih sudah 420 harian lebih, ya. Yang ditakutkan itu khawatir tiba-tiba terjadi malhamatul kubro, yang akhirnya ujungnya keluarnya Imam Mahdi. Naudzubillahi min dzalik. Maka teman-teman, ya kita nggak bisa menghindari, tapi jangan kemudian sampai terlewat waktu sholat subuh. Nah, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, jadi yang menghambat rezeki yang pertama kalau sholat subuh sering kebablasan. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau lihat teman kita ini munafik apa enggak, ya, itu mudah. Kalau misalnya dekat rumah kita lihat pas subuh ada nggak dia sholat di masjid. Kalau nggak ada, ini, ya gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Termasuk misalnya teman-teman yang akhwat yang belum menikah misalnya gitu, ada datang laki-laki melamar, bilang sama bapaknya, Pak, nanti kalau ada laki-laki melamar, tanya. Jadi saya itu banyak yang nanya, Ustadz, gimana sih biar kita dapat calon menantu yang bagus? Oh, ada caranya, ada caranya. Kalau datang laki-laki mau melamar, ini ya adik-adik yang perempuan, datang, sebutkan dulu, gitu ya. Ya, sebutkan dulu. Misalnya gini, masjid dekat rumah mana, misalnya gitu. Masjid Aba, Masjid Aba belum jadi ya. Misalnya masjid apa? Masjid Darul Muhajirin, misalnya gitu ya, namanya Darul Muhajirin. Oh iya, nanti saya memberikan jawaban 3 hari lagi atau 4 hari lagi. Ada yang di Darul Muhajirin nggak? Ada. Darul Muhajirin itu strat 1, 2 kalau nggak salah itu. Nah, minta ke bapak kita, misalnya yang perempuan, karena kan perempuan kan sholatnya di rumah, Pak, coba Pak cek Pak Darul Muhajirin Pak, subuh datang nggak dia sholat subuh? Kalau sudah 3 hari dia nggak datang subuh, misalnya yang pertama mungkin dia keluar kota, yang kedua mungkin dia kecapean kerja, kalau yang ketiga tetap nggak ada, sudah. Berarti kalau seandainya subuh aja dia nggak kuat bangun, apalagi membangun rumah tangga. Mudah aja, ya. Nah, ya aman ya. Bismillah ya. Nah, gitu ya. Kebetulan oh iya. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kebetulan kalau saya masjidnya Masjid Ar-Rahim PTR 2. Oh, ngapain lagi Ustaz? Ya enggak, ngastain aja kan gitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lanjut sampai mana kan tadi kan? Astagfirullah. Jadi sampai dengan tadi subuh tadi. Penting sekali karena ini karena ada seorang bapak-bapak, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu saya sempat cerita ke teman-teman, itu meninggal di tahun 2023 atau awal 2024 kayak gitu. Ustadz katanya, saya itu minta tolong Ustadz datang ke rumah makan saya. Jadi rumah makannya itu paling besar di Balikpapan lah, intinya gitu ya, besar lah, banyak cabangnya. Itu Ustadz, tolong ngisi ceramah di rumah makan saya, temanya cuma satu aja Ustadz. Apa Pak? Sholat. Ya sudah Pak, akhirnya saya isi kajian sholat, nanti minggu depan datang lagi Ustadz, datang lagi ya, isi ceramah kajiannya temanya sholat. Pak, nggak bosan nggak Pak tema sholat terus? Nggak apa-apa Ustadz. Ternyata kata beliau, Ustadz, menantu saya itu kaya raya, jadi punya usaha, nggak usah ditanya. Hanya saja kemudian dia itu Ustadz, saya menyesal sekarang bahwasanya saya sampai menangis pun dia nggak mau dengar. Kalau dia orangnya mendengar, tapi kalau saya suruh sholat dia nggak mau. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian melangkah kepada yang sesuatu yang serius, khususnya yang perempuan ini, carilah kemudian pasangan yang kemudian bisa bangun sholat subuh. Ya, siapa Ustadz yang paling? Oh, kalau aneh itu biasanya Bang Bobi ini 2:30 udah ada di masjid Bang ya. Iya, jangankan ini ya. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lanjut lagi. Ya, selanjutnya hal yang dapat menghambat rezeki yang kedua adalah yaitu ya kurangnya ketakwaan. Maksudnya apa Ustadz? Ya termasuk ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Semakin kita mulai menurun ketakwaan kita kepada Allah, otomatis rezeki kita semakin seret, bahasa orang Jakarta gitu. Seret itu apa Ustadz? Makin berkurang. Coba deh teman-teman, ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan maksiat, itu bisa kena satu circle. Ya, satu circle. Misalnya ada sebuah lembaga kan gitu,
dulu di Pontianak itu ada salah satu pesantren, ya, Anda nggak sebutkan namanya. Jadi kata kiainya itu gini, Ustadz, apa namanya, kok ini kita ini ya beras itu sisa sedikit, dan donasi itu juga sisa sedikit, kata si kiai itu. Padahal santri kita ini santri penghafal Quran. Akhirnya sama kiainya, oh ayo sudah kalau gitu kita razia santri-santri, kebetulan ada santriwatinya juga. Oh ternyata ada salah satu santrinya itu berpacaran dengan santriwati. Wah ternyata berdampak kepada pesantren yang akhirnya rezekinya makin berkurang. Nah jadi kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, kurangnya ketakwaan ini juga bisa menghambat rezeki kita. Ya maka perbanyak kita istighfar sebelum tidur minimal kita sayyidul istighfar 1 kali. Agar apa Ustaz? Agar kalau kita melakukan dosa, nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala leburkan dosa kita, rezeki kita tidak sampai dihambat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah orang yang kemudian malas untuk ikhtiar. Maknanya apa Ustadz? Iya, ada seseorang dulu di zaman Umar bin Khattab itu tinggal di masjid aja, Akhirnya Umar bin Khattab datang. Kenapa di masjid aja? Iya Umar, saya di masjid ini berdoa kepada Allah mudah-mudahan turun emas, turun rezeki. Iya. Jadi turun apa segala macam rezeki, makanan, kemudian biar datang. Kata Umar, yang tidak bisa. Ya, mengapa demikian? Ada hadis Nabi seperti ini bunyinya. Lau annakum kuntum tawakkuluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqut tayru taghdu hisaman wa taruhu bitanan. Jadi kata Rasulullah, orang yang bertawakal kepada Allah itu bukan berarti misalnya gini, ayo semuanya kita Saidinalen, teman-teman kru atau karyawan di Saidinalen, kita ini aja nggak usah marketing lah. Pokoknya kita kumpul sama-sama, kita tawakal dari pagi sampai sore. Nggak usah ada penjualan, nggak usah sampai Dajjal keluar 2 kali juga properti nggak ada yang dibeli kan gitu. Ya, kenapa Ustaz? Iya, tetap kata Nabi, orang yang tawakal itu seperti burung. Burung itu akan dia terbang di pagi hari, pulang dalam keadaan kenyang. Maknanya apa? Tetap harus ada ikhtiar. Nggak bisa kemudian kita mendapatkan rezeki itu langsung plok jatuh dari langit. Ya, perlu ada ikhtiar. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya sekali kita kemudian selalu ikhtiar. Nah, kemudian sama juga ya, orang yang misalnya teman-teman ada yang daftar ini, daftar itu, atau yang ujian misalnya gitu. Ada yang ujian, bagus juga itu kadang-kadang tuh anak muridnya Ustaz. Kenapa? Kok nggak belajar nak? Wah pokoknya Ustaz, katanya Ustaz kan tawakal aja Ustaz ya. Pokoknya nanti barangkali Ustaz ngantuk terus ngasih nilai saya 100. Nah, ini salah ya. Salah. Jadi kita harus tawakal betul-betul ikhtiar. Jadi saya itu kalau di sekolah itu paling mudah untuk memberikan nilai. Maksudnya apa Ustaz? Saya sampaikan ke teman-teman itu, ke anak-anak murid gitu kan. Anak-anak sekalian, kalau misalnya kalian mau dapat nilai bagus, setidaknya tugas dikerjakan. Nanti ketika ujian berapapun nilainya, setidaknya ada ikhtiar tugas tadi. Jadi misalnya nilainya ujiannya 60, ternyata tugasnya dikerjakan semua, sudah ada ikhtiar, itu nilainya nggak ada di bawah 90. Ya, pasti di atas 90. Loh, kok seperti itu Ustaz? Iya, karena kita sebagai seseorang guru khususnya Ustaz ya, itu menghargai ikhtiar atau proses ya. Untuk hasil itu tawakalkan kepada Allah. Nah, sama juga teman-teman sekalian yang berikhtiar bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya ya, harus maksimalkan ikhtiar, selebihnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pentingnya. Baik, kemudian yang terakhir ya, hal yang dapat menghambat rezeki yaitu apa? Nah, tidak amanah. Apa? Tidak amanah. Nah, ini bahaya sekali. Dalam hal ini amanah ini penting. Mengapa demikian Ustadz? Karena amanah itu kunci, teman-teman. Kunci kepercayaan. Orang Cina, ya, Ustadz pernah diskusi ya sama orang Cina itu. Ternyata mereka kalau sudah percaya banget sama orang, oh sudahlah, pokoknya mau ini mau itu nanti pasti dikasih. Tapi kalau sudah hilang kepercayaan, mau dia melakukan kebaikan ribuan kali pun ke depannya tetap bakalan dicap sebagai orang yang hianat.
Maknanya apa Ustadz? Iya, karena kalau tidak amanah atau tidak jujur, ini yang kemudian akan sangat membuat kita terhambat atas rezeki, ya. Sebagaimana hadis Nabi yang bunyinya ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Orang kalau di antara munafik, yaitu yang pertama ciri-cirinya, jika berjanji ia mengingkari, dia bilang OTW ternyata ndak OTW. Nah, ada yang nggak begitu? Itu termasuk itu. Udah di mana? Temannya sudah nungguin. Kita ngumpul di mana? Oh, bakso Gansar. Oh iya. Udah temennya pesen 2 mangkok, 3 mangkok, nggak datang-datang. Ternyata OTW-nya OTW dari kasur ke kamar mandi. Nah, itu kemudian Ustadz kan saya jujur OTW. Nah, itu OTW yang tidak amanah. Nah, jadi ketika ia sudah berjanji, ia ingkari. Ya, kemudian ketika ia diamanah, dia juga dia ingkar. Maknanya apa Ustadz? Ya, maknanya misalnya nanti saya boleh nggak pinjam uang 1 juta misalnya gitu ya. Saya misalnya minjam uang sama Bang Bobi ini, hutang 1 juta. Kita tulis dalam sebuah sebuah tulisan. Karena itu penting ya, kalau hutang piutang itu nggak boleh ada ke 100 ya. Wajib ditulis. Kemudian kalaulah pun seandainya kita tidak bisa tepat waktu, setidak-tidaknya komunikasi. Jangan sampai kemudian kita sudah pinjam uang sama orang, ya akhirnya kita lebih galak daripada yang meminjamkan, ya. Kemudian yang kedua lebih parahnya menjauh. Yang ketiga WA-nya diblokir. Nah, ini namanya khianat. Ya, ada nggak Ustaz? Ada kayak gitu. Bahkan saya punya bukan temen ya, saudara bahkan gitu ya, keluarga. Itu bahasanya soulmate banget lah. Pokoknya berjuang bersama-sama lah dulu pas masih remaja kan gitu. Nah, suatu ketika ia minjam, katanya, Putra kan gitu, boleh pinjam duit nggak katanya, nggak jadi masalah kan, sudah saling percaya kan gitu, nggak banyak nominalnya kan gitu. Akhirnya saya kasih, kemudian nanti bulan depan, tiba-tiba kok bulan depan saya juga nggak ada nggak ada keinginan untuk menagih, nggak, maksudnya ya saling percaya, atau bahasa orang Balikpapan itu tahu diri lah kan gitu. Akhirnya bulan depan ini udah soulmate saya banget nih bahasa gitu. Bulan depan ternyata WA diblokir, ditelepon nggak diana segala macam, di di WA nggak dibalas padahal dibaca kan gitu. Akhirnya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak dibalas padahal dibaca. Akhirnya saya WA assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dajjal balas WA saya. Akhirnya dibalas waalaikumsalam. Giliran dibilang Dajjal baru emosian gitu. Maksudnya gini teman-teman sekalian, kita misalnya punya hutang ya, ini khususnya orang yang punya hutang dalam hal dalam hal amanah itu. Orang kalau seandainya punya hutang kepada orang lain atau memberikan hutang, itu akan merasa lega ketika ada komunikasi. Sudah jalan 1 bulan, saya belum sempat bayar, bilang sama Bang Bobi, saya punya hutang bulan lalu 1 juta, saya cuma bisa bayar 10.000 dulu ini, mohon maaf sekali. Katanya Bang Bobi, ini komunikasi kan gitu. Tapi setidaknya ada rasa lega, bahasa gitu, ada ya sudahlah kan gitu, nanti kalau ada uang segera dilunasi. Nah, tapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat sesalkan itu kan kemudian kalau ada orang yang menghindar, bahkan lebih galak lah bahasa gitu. Nah, bahkan kemarin kalau nggak salah itu ada kasus sebulan atau 2 bulan yang lalu itu ada orang meminjam sama seorang ibu, kemudian ibunya ini nagih ke perempuan tersebut. Ini jengkel si perempuan ini karena ditagih. Nah, ini lebih kacaunya lagi, dia nggak marah sama si anaknya lagi main itu diculik, kemudian setelah itu dibunuh. Ada itu viral kalau nggak salah kemarin itu beritanya tuh. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah akhirnya untuk meminjamkan uang itu kan atau dana itu menjadi agak hati-hati ya. Nah, ini pentingnya kita kemudian memfilterisasi. Paling mudah bagaimana Ustadz? Hitam di atas putih ya. Kalau misalnya ada hutang piutang, harus ada pencatatan. Sebagaimana kemudian kalau kita bicara nih real 100% syariah, di mana Ustadz perbedaannya syariah dengan konvensional dalam hal muamalah ini? Jelas, karena dalam hal syariahnya ada pada akadnya. Ya, kemarin itu ada, ini baru-baru banget terjadi sebuah kasus di, nggak apa-apa saya sebutkan aja ininya, asuransi prudensial
prudensial ya, itu harusnya dia mengklaim cair 1 miliar, ternyata yang cair cuma 150 juta. Nah, maka teman-teman, inilah pentingnya kita mengkampanyekan hal syariah. Ya, mengapa demikian? Ketidaksyariahan atau ketidakkeberkahan juga bisa menghambat rezeki kita. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, kalau mau punya hunian, punya rumah, itu sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita secara total. Kenapa Ustaz? Kita punya rumah, diambil atau kita dapatkan dengan cara yang ribawi, maka otomatis aura atau bi'ah bahasa gitu, atmosfer rumah itu akan menghilangkan keberkahan. Nah, ini penting sekali nih, karena ketidakadanya keberkahan bisa menghambat rezeki. Di mana Ustaz syariahnya? Kan dilihat itu di akad di awal, tidak ada bunganya. Kalaupun berbeda antara harga cash dengan harga kredit, itu kan sudah jelas di awal. Bahasanya gitu. Nah, itu ya pentingnya kemudian kita memahami hal-hal yang menunjang datangnya keberkahan, karena ketidakadanya keberkahan bisa menghambat rezeki kita. Nah, mungkin demikian teman-teman yang dimuliakan Allah. Sisa waktunya mungkin kalau ada sesi sharing atau tanya jawab, kami persilakan kepada Bang Bobi, saya kembalikan. Silakan. Atau kalau nggak salah kemarin tuh ada dari teman-teman Sadinalen itu ada yang nge-DM saya kalau nggak salah itu. Iya, saya Ustaz. Oh, ada. Iya, mohon maaf. Tadi itu saya baru cek tuh. Jadi sebentar ini mah. Apakah harta warisan yang ditinggalkan bisa menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Oh iya. Baik. Yang pertama tadi, apakah coba ini dia. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya ya kalau misalnya biasa direct message atau chat DM itu banyak yang belum saya sempat balas, biasanya karena tenggelam ya. Yang pertama jadi bayangkan sehari itu 1000 DM, pedal saya bilang 1000 DM udah kita cuma guru ngaji pedalaman kan gitu. Baik, yang pertama tadi, apakah kemudian harta warisan bisa menjadi amal jariah? Ini bagus banget ya. Perlu nggak? Nah, bagus nih gitu ya. Nah, bagus nih gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kemudian kita bahas masalah tadi harta warisan ya, kita pertegas dulu, segala amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, mau dia niatkan untuk orang tuanya, mau dia tidak niatkan untuk orang tuanya, otomatis mengalir pahala jariahnya. Ustadz, ada ada harta warisan, bisa nggak jadi amal jariah? Sangat bisa. Sangat bisa. Contohnya bagaimana Ustadz? Misalnya nih, ada sebuah pembangunan, misalnya pembangunan masjid, pembangunan pesantren misalnya gitu ya. Kemudian kita punya harta warisan dari ayah kita itu, misalnya yang saya tangkap ya dari pertanyaan ini, dari sisi harta warisan tersebut dijadikan amal jariah. Kemudian kita berikan untuk pembangunan masjid misalnya gitu, atau pembangunan pesantren, maka setiap orang yang sujud di situ, setiap Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca imam kemudian makmumnya, maka mengalir amal jariahnya per satu huruf kepada almarhum, bahasa gitu. Itu bayangkan satu kali sholat, bukan satu kali sholat, satu rakaat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ba sin mim alif lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim. Ada sekitar 18 sampai 20 huruf. Dikali 10 sama dengan 200 kebaikan. Ini bukan 200 rupiah ya, 200 kebaikan. Jamaahnya ada 10, Bismillahirrahmanirrahim, berarti dikali 2000. 2000 kebaikan sekali baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siapa Ustaz? Untuk orang yang di atas namakan nama tersebut. Nah, ini dan yang perlu kita ketahui bahwasanya boleh orang tua kita, boleh juga orang lain. Misalnya nih, ada kawan kita udah meninggal dunia, kemudian kita niatkan misalnya nama fulan, saya niatkan ini pembangun masjid untuk sahabat saya fulan, maka amal jariahnya mengalir untuk sahabat kita. Apalagi kemudian orang tua kita. Kita niat nggak niat, otomatis mengalir amal jariahnya. Ini spesial ya untuk orang tua.
Kenapa Ustadz? Iya. Jadi ada yang nanya, Ustadz kalau anaknya lupa niat kebaikan untuk orang tua bagaimana? Khusus spesial untuk orang tua. Kita ngaji satu huruf nggak niat untuk orang tua, tetap mengalir untuk orang tua. Orang tuanya gimana Ustadz? Orang tua, kakek, nenek, selama mereka orang yang beriman. Gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, ada dua kalau nggak salah itu. Bagaimana cara supaya hafal doa sholat gitu ya? Baik, nah sholat gitu ya. Baik, ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya baru belajar untuk bacaan sholat, bagaimana ya kemudian agar sholat saya sah? Ada dua cara. Yang pertama, bisa kita ikut sholat jamaah, qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam mewakili bacaan makmum. Misalnya teman-teman, ada juga sahabat yang baru mu'alaf gitu ya, Ustadz, nggak bisa sholat Ustadz. Datang aja ke masjid, ikut imam, maka otomatis bacaan imam, bacaanmu juga, bacaan makmum. Nah, yang kedua, boleh kita pakai poster misalnya kayak gini kan. Ini dari dari Al-Fatihah sampai tahiyat. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Ya, boleh kita kemudian dihadapkan kertas bacaan sholat. Makanya kalau kita Ramadan kan, ini kalau nggak salah sisa 80-an hari lagi ya. Itu ada biasanya imam kalau sholat tarawih dia buka Al-Quran. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Ya, jadi imam itu boleh baca, atau kalau kita sholat di rumah nggak hafal bacaan sholat, kita buat kertas, kemudian kita tulis. Yang penting kita bisa baca, boleh di hadapan kita. Itu ya. Jadi kalau seandainya sambil belajar, ya insya Allah dapat dua pahala. Yang pertama pahala sholatnya tersebut, yang kedua ikhtiar atau usahanya atas ingin belajarnya tersebut. Ya, ini luar biasa sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin silakan ada lagi teman-teman sekalian. Ustaz. Nggih. Mungkin di luar dari tema ini juga Ustaz ya. Nah, itu saya tanya karena kan dia punya anak tuh kembar. Ini rencana mau diakikah. Akikah. Cuman dananya itu baru cukup untuk satu anak, Iya. laki-laki. Nah, itu gimana Ustaz ya? Apakah dua kambing itu bisa untuk dua anak atau cukup satu anak atau enggak? Kita boleh mengusulkan atau saya sebagai pamannya bisa ikut membantu dalam mencukupkan gitu loh untuk sisanya. Baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagus banget ya pertanyaannya, karena juga ada tapi sebelum saya bahas itu, ada DM, ada komen yang masuk berkaitan dengan akikah itu. Jadi yang pertama, akikah itu dia sifatnya atau hukumnya sunnah muakkadah untuk, ingat ya, orang tua. Gitu ya, untuk orang tua. Makanya kalau misalnya kita, Ustadz, orang tua saya kurang mampu, qadarullah sudah wafat. Kemudian saya Allah berikan jadi orang kaya raya. Itu gimana? Boleh nggak saya mengakikahkan diri saya? Boleh. Boleh, karena orang tua yang tidak mampu maka tidak ada beban untuknya untuk melakukan akikah. Jadi indikator boleh apa tidaknya adalah kemampuannya. Gitu ya. Ustadz, baru mampunya 2, maka kerjakan aja dulu yang 2. Ustadz, ada saudara saya, bahasanya paman si anak ini, bahasa gitu kan. Boleh nggak kemudian mensedekahkan kambing kemudian untuk diakikahkan? Boleh, tapi jangan lupa ketika akikah itu kan ada bacanya, ya. Ketika akikahnya. Nah itu maka misalnya kita sedekahkan kambing, maka tinggal kita niatkan akikah saja untuk si anak. Nah gitu, agar kemudian akikahnya tertunaikan. Jadi boleh saja dari orang lain ya kemudian diberikan ke orang tuanya, nanti orang tuanya yang yang mengakikahkan, bahasa gitu. Yang nyembelih atau orang yang diminta nyembelih nanti sampaikan bacaannya tersebut, doanya itu. Nah itu dia. Ya, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1, berarti kalau udah laki-laki kembar pula, wah selesai. 4 kali 3 12 gitu ya. Lumayan dapat 12 juta ya, sekitar 12 sampai 15 juta kan jadinya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Ya, lumayan udah dapat ini ya, untuk dapat coupling di Sadinalen ya. Wah, Ustadz promosi lagi, enggak, maksudnya kan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, boleh gitu ya semampunya. Ada juga yang nanya, Ustadz, boleh nggak kambing betina? Kan murah. Nah, ya. Boleh nggak kambing betina? Ternyata kurban maupun akikah boleh kambing betina. Hanya saja yang masyhur di Indonesia ini, kalau bukan kambing jantan nggak afdol. Nah, padahal banyak orang yang nggak tahu ternyata kambing betina boleh digunakan untuk akikah. Itu dia.
Nah, jadi ini kita perlu luruskan. Makanya jomplang harganya tuh. Kambing jantan misalnya dia 5 juta, kambing betina besar itu 2 juta. Padahal boleh. Kayak gitu ya. Hanya saja mungkin karena kita urf atau kebiasaan di Indonesia itu apa namanya, kalau nggak jantan kurang afdol, jadi menjadi sebuah apa namanya, rumor lah bahasa gitu. Hanya saja boleh kalau misalnya kita kambing betina, misalnya untuk memudahkan kan gitu, agar tertunaikan. Kambing betina itu misalnya harganya 2 juta, itu berarti 4 juta 2 kambing, 8 juta bisa sudah 4 kambing bahasa gitu. Nah, nggak jadi masalah. Ya, bukan yang hamil, ya, jangan hamil, ya. Kambing wanita yang tidak sedang dalam. Pernah kejadian itu di Borneo Paradiso. Ini apa namanya, pengalaman dulu ketika ada musola di situ. Itu nyembelih sapi itu bisa nggak sah itu. Kenapa Ustaz? Pas kita bersihkan jeroan, ternyata di perutnya itu ada bayi, bukan bayi, kalau bayi jadi ya, apa sih bahasanya? Janin sapi. Nah, ini nggak tahu ini apa namanya, si penjual ini bagaimana ininya. Dan nggak tahu juga ya apa pengurus musolanya itu, apakah dia perhatikan ini jantan ke betina. Karena setelah disembeli kan, kebetulan saya termasuk yang biasanya bersihin jeroan di sungai atau di danau, itu ada ininya apa namanya, ada janinnya, dan ini bisa membuat ibadah kurban tidak sah bahasa gitu. Nah, ini penting sekali kita perhatikan itu. Nah, makanya kenapa di Indonesia kambing betina tidak dijadikan prioritas, karena dikhawatirkan orang tidak tahu ini sedang hamil. Sebenarnya itu aja yang membuat orang Indonesia tuh hati-hati kalau mau pilih kambing betina. Nah, nanti tinggal apa namanya, tanyakan ke penjualnya kan bahasa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Boleh kalau kita pamannya atau siapanya gitu kan, bahkan tetangganya kan gitu ya, tetangganya kasihkan kambing, nanti orang tuanya mengakikahkan, tetap tertunaikan akikahnya. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa iyyakum. Baik, satu lagi barangkali. Silakan. Atau kita coba jawab pertanyaan. Iya, silakan. Dalam pandangan Islam gimana tentang keguguran itu sendiri, Ustaz? Baik. Untuk apanya itu? Yang disengaja atau dia terjadi? Yang tidak disengaja. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kemudian ada juga apa namanya? Ada sebuah ayat yang bunyinya asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, keguguran ini biasanya banyak faktor. Kalau ditanya apa hukumnya, dia nggak menjadikan orang yang keguguran itu berdosa, enggak. Ya, jadi kalau ditanya hukum asalnya, ya dia tidak menjadikan orang yang keguguran itu berdosa, kecuali dia mensengaja. Sengaja itu apa Ustaz? Sengaja itu misalnya dengan obat-obatan dan lain sebagainya, atau bahasa menggugurkan. Itu dia. Itu yang kemudian nanti ada dua pandangan tuh. Ada hukumnya dosa, ada mubah. Gitu ya, ada dosa, ada mubah. Kemarin yang lagi rame itu karena ada fatwa atau basul masail ya, itu kalau nggak salah ya. Misalnya anak, mohon maaf, hasil dari perkosaan itu boleh digugurkan. Itu kalau nggak salah ada kemarin fatwa MUI tahun baru-baru itu yang menjadi apa namanya, yang bikin rame itu kan gitu. Jadi yang pertama, keguguran itu tidak menjadikan orang yang keguguran dosa, karena berlepas dari apa namanya, dari kuasanya dia. Ya barangkali kelelahan, kecapean, atau ya sudah qadarullah, kayak gitu ya. Kemudian menjadi dosa kalau dipaksakan atau sengaja untuk keguguran. Ya itu biasa sering terjadi. Nah, jadi kalau ditanya, hanya saja teman-teman sekalian, penyebab diantara keguguran itu biasanya juga ada yang banyak orang yang tidak sadar bahwa rahim itu dia kokoh dia. Ada ayatnya nggak Ustaz? Ada surah Al-Mu'minun. Summa ja'alnahu fi nutfatan fi qararim makin. Jadi rahim itu kokoh dia, kuat, harusnya rahim itu kuat. Nah, biasanya orang kalau terkena gangguan jin, itu jin suka apa namanya, mentepakkan apa namanya itu rahim perempuan. Nah, kalau misalnya orang itu mungkin ibadahnya kurang, atau misalnya dia barangkali nggak
atau jarang baca ta'awudz gitu ya, bisa kemudian jin itu mengganggu dia. Dengan apa? Dengan dia dia pijakkan itu di rahim perempuan untuk agar gugur. Nah, maka pentingnya sekali kalau orang yang sedang hamil itu sering-sering membaca ta'awudz ya, sering-sering membaca ta'awudz. Kan banyak ya hal faktor yang membuat keguguran, ada kecapean, ada guncangan, ada yang ketiga ini banyak orang yang tidak sadar bahwa jin juga bisa ada andil di situ dia. Ya apalagi orang hasad dan dengki itu. Ya, itu bahaya sekali. Nauzubillah min dzalik. Jadi garis besarnya orang yang keguguran tidak dihukumi dosa kepada dia karena di luar kemampuan. Hanya saja perlu kita hati-hati terhadap hal-hal yang menyebabkan itu. Ya, teman-teman, minimal Ustadz nggak tahu bacaan ta'awudz yang kuat banget, ya minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditiup kemudian dieluskan di di perut kita misalnya yang perempuan yang sedang hamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian teman-teman sekalian. Ada lagi? Ya. Mungkin cukup kali Bang Bobi apa doa ya. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri majelis kita pada sore hari yang berkah ini, insyaallah barangkali ada yang lupa ingin bertanya. Kan kadang kalau kita dalam majelis itu sudah ada pertanyaan, cuma ketika di majelisnya lupa. Nah, nanti boleh dicatat, nanti pertemuan selanjutnya atau kapanpun itu bisa kita bahas. Kita niatkan semoga apa yang kemudian kita lakukan pada sore hari yang berkah ini, setiap detiknya Allah Subhanahu wa taala terima pahala kebaikannya. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini menjadi wasilah Allah gugurkan, Allah hapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Ala kulli niyatin sholih wa amal mutaqabbalin. Insyaallah kita awali doa kita dengan membaca Sabul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana ya Allah dzunuba wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikanlah setiap daripada amal kebaikan kami, mencari nafkahnya kami ya Allah, setiap detiknya ya Allah menjadi wasilah Engkau alirkan pahala kebaikannya untuk seluruh anggota keluarga kami, terkhusus kedua orang tua kami yang kami cintai yang masih ada maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah yang apa yang kami lakukan pada detik ini ya Allah menjadi wasilah Engkau gugurkan, Engkau hapuskan dosa-dosa kami di masa lalu, Engkau jauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilhu, jika rezeki kami di atas langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rezeki kami di bawah bumi ya Allah maka keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribu, jika rezeki kami jauh maka perdekatkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru, jika rezeki kami ada unsur haramnya maka ya Allah sucikanlah ya Allah. Wa in kana qalilan fakathir, jika rezeki kami sedikit maka perbanyaklah ya Allah. Wa in kana katsiran fabarikhu, jika rezeki kami banyak maka jadikan yang banyak ini berkah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma sobaka min hasanatin faminallah wa ma sobaka min sayyiatin famin nafsik. Datang yang baik-baik, ilmu bermanfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Mohon ikhlas, mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.